Halo, saya Aprido Pekpahan. Kali ini akan mempresentasikan tren dan strategi digital marketing Tokopedia. Kita mulai identifikasi industri dan contoh perusahaan. Kali ini kita akan masuk di industri atau sektor e-commerce perdagangan elektronik dengan contoh perusahaannya Tokopedia. Sekilas, Tokopedia didirikan pada 2009 telah berkembang menjadi salah satu marketplace e-commerce terbesar Indonesia. Dan sejak 2023, Tokopedia berada di posisi kedua dalam hal jumlah pengunjung setelah Shopee. Ada beberapa fitur unggulan Tokopedia yang menjadi fondasi strategi digital marketing. Yang pertama, Tokopedia Play. Yang kedua, TikTok Shop by Tokopedia. Yang ketiga, Token Points and Loyalty Program. Dan yang keempat, tentunya Tokopedia menggunakan teknologi AI. Salah satunya dalam memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi individual konsumen. Sekarang kita akan membahas tren dan strategi digital marketing. Fokus kita pada peran media sosial. Jadi menurut kata data Media Network, e-commerce sumbang 72% ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025. Tren paling signifikan yang berkembang saat ini adalah meledaknya e-commerce sebagai driver pertumbuhan utama ekonomi digital Indonesia. Nah, apa respons atau mungkin keterlibatan Tokopedia dalam tren yang sedang berkembang ini? Yang pertama, Tokopedia bekerja sama dengan TikTok dalam TikTok Shop ya. Kolaborasi strategis ini memungkinkan seller untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Kemudian ada live shopping. Tokopedia mengintegrasikan live streaming ke dalam strategi marketing. Fitur ini meningkatkan kepercayaan konsumen karena menampilkan produk secara autentik dan memungkinkan interaksi langsung. Dan yang terakhir ada discovery e-commerce model, di mana adanya proses transisi nih dari model marketplace tradisional ke discovery e-commerce. Di tren yang sedang berkembang saat ini juga ada kolaborasi yang mungkin baru-baru ini aja ya. Kolaborasi Tokopedia bareng sama Duolingo, yaitu semacam aplikasi penerjemah. Nah, kolaborasi ini berlangsung selama kampanye promo Guncang 11.11. Pada awal November tahun kemarin, Tokopedia dan Duolingo meluncurkan kampanye kolaborasi yang menyasar budaya pop digital Indonesia. Ini diawali dengan Duolingo yang mengambil alih akun Tokopedia dan mengunggah konten humor yang menyatakan, "Bukan Tokopedia, jangan minta promo." Dan kemudian Tokopedia membalas dendam dalam tanda kutip ya, muncul di akun Duolingo dengan balasan jenaka. Pertukaran identitas ini langsung viral di media sosial, memicu ribuan repost, komentar, dan meme buatan pengguna. Melalui pendekatan ini, Tokopedia tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan audiens muda yang aktif di media sosial. Dan kalau teman-teman lihat, ini maskotnya Tokopedia dengan Duolingo ini mirip. Tren lain yang terkait dengan media sosial diantaranya konten video pendek dominan. Platform seperti TikTok dan Instagram Reels menjadi saluran utama untuk kampanye singkat, menarik, dan mudah dibagikan. Kemudian kolaborasi dengan micro-influencer dianggap lebih autentik dan efektif dalam menjangkau komunitas spesifik. Dan terakhir ada social commerce. Fitur seperti Instagram Shopping dan TikTok Shop memungkinkan transaksi langsung di dalam platform, mempersingkat jalur pembelian. Sekarang kita menganalisis berdasarkan konsep digital marketing. Yang pertama, customer journey. Saya membahasakannya sebagai peta perjalanan yang dilalui calon pelanggan sejak pertama kali tahu tentang produk atau jasa hingga akhirnya membeli dan menjadi pelanggan setia. Nah, kalau kita terapkan nih poin-poin dalam customer journey dalam kasusnya Tokopedia dan Duolingo, kita mulai dari awareness. Kontennya viral di TikTok, menarik perhatian jutaan warganet. Kemudian masuk ke tahap consideration. Pengguna penasaran nih, mempertimbangkan dan mencari informasi lebih lanjut tentang kolaborasi yang viral di TikTok ini. Dan masuk ke purchase. Jadi, pengguna yang penasaran nih, kemudian mencari informasi lewat uh, kolaborasi ini, kemudian mereka memutuskan untuk membeli nih merchandise Duolingo yang dijual di Tokopedia, sehingga menjadi produk yang langsung diburu. Dan yang terakhir ada loyalty, pengalaman membeli merchandise Duolingo di Tokopedia hasil dari kolaborasi viral di TikTok ini menyenangkan mereka nih, dan meningkatkan keterkaitan emosional dengan merek. Kalau dari sisi digital funnel,
ini saya membahasakannya sebagai model visual yang menyaring banyak orang yang baru kenal produk di atas, jadi sedikit orang yang benar-benar beli di bawah, seperti corong yang ada di ilustrasi yang bisa kalian lihat nih, teman-teman. Dimulai dari top of funnel, banyak orang, tujuan kita buat mereka kenal lewat iklan umum atau konten viral tadi di TikTok. Kemudian middle of funnel, di mana orang yang sudah tertarik, tujuan kita buat mereka minat dan pertimbangkan lewat konten detail, perbandingan, atau webinar. Dan masuk ke dalam, yaitu bottom of funnel, masuk ke bawah ya, sedikit orang yang siap membeli. Tujuan kita mengkonversi lewat promo terakhir, free trial atau demo. Nah, mirip-mirip lah ya dengan customer journey tadi, teman-teman. Digital funnel ini dalam kasusnya kolaborasi Tokopedia dengan Duolingo, dimulai dari konten humor dan viral yang menjaga audiens luas ya. Kemudian masuk ke tengah itu konten lanjutan seperti billboard, seperti yang teman-teman lihat di gambar. Dan masuk ke bawah itu ada call to action untuk membeli merchandise Duolingo di Tokopedia. Kemudian ada konten marketing ya, strategi menarik dan mempertahankan pelanggan dengan membuat dan membagikan konten yang bermanfaat, bukan sekedar iklan jualan. Termasuk salah satunya mengadakan acara nih, kolaborasi Tokopedia dengan Duolingo. Dan juga terakhir kita lihat dari analisis data, di mana proses mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data dari aktivitas digital untuk mengambil keputusan pemasaran yang lebih cerdas. Tokopedia menggunakan berbagai analisis data lanjutan untuk memprediksi produk apa yang akan diminati konsumen, kemudian membagi pelanggan ke dalam segmen yang lebih kecil atau segmentasi, kemudian memahami nih pola-pola belanja konsumen, kapan mereka membeli, kategori apa yang diminati, dan yang terakhir menampilkan konten dan produk yang berbeda untuk setiap user berdasarkan behavior real time. Selanjutnya kita bahas dampak tren digital marketing. Kalau kita lihat dari bisnis dari sisi Tokopedia tadi, dampak positifnya tentu meningkatkan brand awareness dan merelevansi di kalangan generasi muda. Penjualan merchandise kolaborasi meledak dan membangun loyalitas komunitas yang dapat menjadi basis pelanggan jangka panjang. Namun ada dampak yang berpotensi negatif seperti risiko kampanye viral yang tidak terkontrol dan biaya produksi konten kreatif yang tentunya mahal. Dari sisi konsumen, dampak positifnya mendapatkan pengalaman belanja yang menghibur dan personal. Mereka menjadi bagian dari komunitas mereka, merasa menjadi bagian dari komunitas merek yang dinamis. Dampak yang berpotensi negatif, terpapar konten komersial yang berlebihan di media sosial dan potensi kebingungan jika pesan kampanye tidak jelas atau ambigu. Dari sisi masyarakat, dampak positifnya mendorong ekonomi digital dengan menunjukkan potensi kolaborasi kreatif antara merek global dan lokal, inspirasi bagi UMKM untuk mengadopsi strategi digital yang serupa juga. Kalau dari dampak yang berpotensi negatif, adanya kesenjangan digital antara pelaku usaha yang sudah melek teknologi dan yang belum. Dan pembahasan terakhir terkait rekomendasi strategi apa untuk Tokopedia. Ya, kita mulai dengan memperkuat personalisasi melalui AI. Manfaatkan data perilaku pengguna untuk menyajikan konten dan promo yang sesuai minat masing-masing segmen. Dan gunakan AI untuk memprediksi tren konten yang sedang viral, sehingga kampanye dapat lebih cepat direspons. Kemudian kita lakukan juga ekspansi format konten video pendek ya. Tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa konten video pendek ini paling baik digemari oleh kalangan masyarakat ya. Jadi kita tingkatkan frekuensi konten short form video lewat TikTok ataupun Reels di Instagram yang tidak hanya promosional tapi juga edukatif. Misalnya tips berbelanja cerdas, behind the scene kolaborasi. Kemudian juga kita libatkan juga micro influencer dari berbagai latar belakang. Mungkin dari fashion, gaming, kuliner untuk menjangkau komunitas yang lebih spesifik. Kita juga harus mengoptimalkan social commerce seperti mengintegrasikan fitur live streaming dengan sistem e-commerce yang mulus sehingga penonton dapat langsung membeli produk yang ditampilkan. Kemudian kita berikan juga insentif khusus seperti voucher atau cashback untuk transaksi yang dilakukan melalui platform media sosial. Selanjutnya ada bangun komunitas yang berkelanjutan. Buat wadah komunitas online, misalnya grup Facebook atau Discord, di mana pengguna dapat berbagi pengalaman, tips, dan bahkan ide kampanye. Adakan juga kontes user-generated content secara berkala untuk menjaga engagement dan mengumpulkan konten autentik dari pelanggan. Dan yang terakhir, monitoring dan analisis data real-time. Gunakan tool analitik untuk memantau performa kampanye secara real-time. Lakukan A/B testing terhadap berbagai format konten, copywriting, dan waktu posting untuk menemukan kombinasi yang paling efektif. Demikian presentasi terkait tren dan strategi digital marketing Tokopedia. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.